Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzalal Islam dina wa khalaqa Muhammadan nabiyya wa ja'ala ummatahu qawiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadhan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bagian dari rukun Islam yang menjadi puncak dari komitmen keislaman kita adalah ritual haji, yang di dalamnya dilengkapi dengan kurban. Haji dan kurban merupakan satu paket membentuk komitmen keislaman bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang haji dan kurban tidak bisa melepaskan diri dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam, sang penemu tauhid. Agama tauhid memang sejak Nabi Adam, Idris dan seterusnya. Tetapi ketauhidan itu menjadi sebuah konsep dasar yang jelas, tegas, rinci, dan kemudian mengambil sejarahnya yang begitu kuat adalah pondasinya pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena itu Nabi Ibrahim disebut dengan bapak monoteistik. Seorang tokoh, seorang nabi, seorang rasul yang berhasil menancapkan agama tauhid di bumi sehingga bersumber dalam sepanjang sejarah umat manusia hingga hari ini. Seluruh nabi, seluruh rasul pasca Ibrahim berkiblat seluruhnya dan semuanya kepada beliau. Penemuan agama tauhid adalah sebuah penemuan sesuatu yang sangat dahsyat, melampaui kedahsyatan penemuan apapun di dunia ini. Yang paling berharga dan paling penting dari penemuan apapun yang telah lahir di sepanjang sejarah. Boleh ilmu pengetahuan, teknologi berkembang, tetapi itu tidak bisa lepas dari penemuan tauhid. Pada saat manusia belum menemukan tauhid, maka manusia tunduk, patuh dan mengabdi kepada alam. Lahirlah agama yang tidak bertauhid. Dari mulai agama yang menyembah kepada satu alam, kemudian berkembang beberapa alam, bahkan menyembah kepada ruh. Di sanalah begitu manusia kerdil dan tunduk kepada alam. Tatkala tauhid ditemukan oleh Ibrahim, maka saat itu mindset manusia, paradigma berpikir manusia berubah. Yang semula tunduk kepada alam menjadi menundukkan alam, yang sehingga lahirlah sains dan teknologi. Ketika manusia mengeksplorasi alam dengan kepercayaan dirinya bahwa alam lebih rendah dari dirinya, itulah kemudian manusia mampu melahirkan berbagai penemuan ilmu, berbagai penemuan teknologi.
Indah Allah menggambarkan di dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 78. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala malam itu tiba, Ibrahim melihat bintang kemudian berkata, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Falamma afala, tatkala hilang, Ibrahim berkata, la uhibbul afilin, aku enggak suka sesuatu yang hilang dan tenggelam. Falamma ra'al qamara basighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz dhalin. Ketika bulan itu muncul, Ibrahim melihat, kemudian Ibrahim, ini lebih besar dan ini adalah Tuhanku. Pada saat kemudian hilang Ibrahim, jikalau Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka aku akan termasuk kaum yang tersesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika lihat matahari jauh lebih besar, Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Bahkan ini jauh lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Pada saat hilang lenyap, Ibrahim berkata, wahai kaumku, aku sesungguhnya terbebas dari kalian yang musyrik kepada Tuhan kalian. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, alam ini akan datang dan tenggelam. Dunia ini akan lahir dan hilang. Apapun yang bersifat makhluk maka akan lenyap dan tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Janganlah berorientasi, janganlah berkiblat, janganlah mengejar sesuatu yang pada akhirnya akan hilang, tapi kejarlah Allah sebagai orientasi seluruh hidup kita. Inilah hakikat daripada tauhid itu. Dan tauhid Nabi Ibrahim tidak bersifat etnis dan tidak bersifat lokal. Yahudi dari kata-katanya adalah dari suku Yahuda, etnisitas. Maka tidak bisa duduk dan berdiri sama dengan yang lain. Nasrani dari kata Nazaret sifatnya lokal. Maka tidak bisa memberikan sebuah rahmat dan bisa berlaku di semua tempat dan waktu. Karena Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 84 dan 85. Kul, katakan Muhammad, amanna billahi wa ma unsila alaina wa ma unsila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minkum wa nahnu lahu muslimun. Katakan Muhammad, kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepadaku dan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan seluruh para nabi. Dan kami tidak membedakan satu dengan yang lain. Wa nahnu lakum muslimun, kami berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya seluruh nabi dan seluruh rasul Allah turunkan dengan membawa agama yang bernama Islam, dan mereka semua beserta umatnya, pengikutnya adalah muslimun, orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengkultuskan kepada tokoh, tidak mengkultuskan kepada nabi, tidak mentuhankan kepada rasulnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa khairur raziqin fa huwa khairur raziqin. Barang siapa yang mengambil bukan Islam sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka tidak sekali-kali Allah terima. Karena hanya Islamlah yang Allah terima. Seluruh nabi dan seluruh rasul beragama Islam. Ibrahim beragama Islam, maka kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tapi Ibrahim itu adalah hanifan muslima, ya,
hanif, mengikuti agama yang suci dan berserah diri hanya kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan sekali-kali ia bukan seorang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Agama tauhid inilah yang menjadi sumber peradaban umat manusia, sebuah penemuan yang sangat monumental. Dengan berorientasi dan menyembah hanya kepada Allah, manusia menguasai alam ini. Tetapi kemudian seringkali tatkala manusia menguasai alam ini, manusia sebagian kemudian melampaui batas dengan merusak alam, dan juga manusia bertengkar satu dengan yang lain dalam kerangka untuk merebutkan alam itu. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah mau menciptakan manusia, ada diskusi antara Allah dengan malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ketika Allah mau menciptakan manusia, malaikat berkata, wahai Allah Tuhanku, Engkau akan menciptakan manusia yang punya karakter bisa merusak terhadap bumi dan isinya, dan juga bisa menumpahkan darah satu dengan yang lain. Karena itu tauhid merealisasikan dirinya dalam bentuk syariat agar menjadi satu bekal bagi umat manusia untuk bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Bumi dan isinya, langit dan isinya, seluruhnya diperuntukkan bagi umat manusia. Tapi ingat, jaga dan lestarikan itu jangan sampai rusak. Disinilah urgensi syariat itu diturunkan, agar manusia bisa membedakan mana yang baik, kemudian berjalan dalam hidupnya terhadap kebaikan itu. Tahu mana yang salah, kemudian menghentikan nafsu untuk melakukan kesalahan itu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam diri manusia ada min, ada plus. Satu sisi manusia memiliki sifat uluhiyah karena ruh manusia ditiupkan dari Allah. Wa nafaqtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Malaikat pada bersujud kepada manusia, tunduk patuh dan hormat karena ada ruh di dalam diri manusia menjadi tiupan dari Allah yang berkembang akan menunjukkan jalan kebaikan menuju kepada Allah. Tetapi ada potensi destruktif, merusak, potensi setan yang ada di dalam diri manusia. Bertarung, berdialektika terus menerus antara yang positif, yang negatif. Ada manusia yang cenderung positif lebih banyak, tapi tidak sedikit manusia yang punya kecenderungan negatif jauh lebih banyak. Disinilah kemudian terjadi dialektika, baik di dalam diri manusia secara personal maupun di dalam diri manusia secara sosial. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ajaran kurban bagian menjadi syariat dalam kerangka agar manusia bisa mengendalikan nafsu setan yang ada di dalam dirinya sendiri. Cinta kepada dunia, dan dunia yang paling indah dan paling mahal adalah anak. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang menghabiskan waktu dan bisa mengabaikan terhadap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni ara fil manami anni adbahuka. Aku mimpi wahai anakku bahwa aku telah menyembelih engkau. If'al ma tu'mar, kata anaknya, lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Tetapi ketika mau disembelih, Ismail itu bapak dan saudara digantikan oleh Allah kambing. Artinya apa? Sembelihlah segala bentuk nafsu cinta kita kepada dunia dan jangan diganggu, kemudian diplesetkan oleh sebesar apapun cintamu kepada dunia, termasuk kepada anakmu itu. Oleh karena itu di dalam surat Al-Baqarah 260 indah
Jalaluddin Rumi membuat sebuah tafsir. Wa idza qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, kata Ibrahim, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala afalam tu'min, apakah engkau tidak yakin wahai Ibrahim, tanya Allah. Qala bala, aku yakin, litatma'inna qalbi, supaya lebih yakin lagi dalam hatiku. Apa kata Allah? Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna, ambillah 4 jenis burung, kemudian cincanglah burung itu ilaika untukmu. Jalaluddin Rumi mengartikan 4 jenis burung ini. Yang pertama adalah burung merak, simbol dari kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, enggak masuk surga, enggak layak untuk menginjak surga manusia yang di dalam hatinya masih ada keangkuhan dan kesombongan seperti burung merak. Bunuhlah sifat kesombongan di dalam dirimu. Yang kedua adalah burung gagak. Hari ini makan siapa, besok makan siapa. Kalau hidupmu masih merugikan orang lain, kalau hidupmu masih menjadi ancaman bagi orang lain, maka engkau adalah orang yang tidak layak mampu bertahan dengan tauhidmu. Bunuhlah itu. Karena manusia diutus di dunia sebagai khalifah, bukan sebagai perusak. Yang ketiga, kata Jalaluddin Rumi, adalah bebek. Dimanapun bebek, dia nyosor, tidak peduli halal apa haram, tidak peduli tayyiban atau ghairu tayyibin, yang penting ketemu sikat, itu bebek. Di dalam Al-Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-Baqarah 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang halal itu, pilihlah yang tayyib jika kalian masih menyembah kepadaku. Jangan sembarang makan, karena itu akan merusak terhadap aliran darahmu, dan pada akhirnya otakmu tidak akan berpikir positif dan hatimu tidak bisa husnudzon. Yang keempat, yang terakhir, kata Jalaluddin Rumi, adalah ayam jantan, mengumbar hawa nafsu. Inilah sifat-sifat kebinatangan yang pada Idul Kurban disembelih. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surat Al-Hajj ayat 37. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging kurban itu, yang akan sampai adalah semangat yang membentuk ketakwaanmu itu. Kalau sifat-sifat binatang itu masih ada di dalam dirimu, maka sesungguhnya kurban itu tidak mampu untuk mengangkat dirimu menjadi orang yang bertakwa. Kalau sifat-sifat kebinatangan itu masih engkau biarkan di dalam perjalanan aktivitasmu, maka sesungguhnya korban itu tidak memberikan pengaruh untuk melangkahkan kakimu menjadi orang yang bertakwa. Korban adalah berorientasi kepada takwa dengan pesan, bunuhlah segala sifat kebinatangan dalam dirimu. Jikalau itu tidak, maka sesungguhnya ritual kurban tidak ada makna. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang sudah mampu mengorbankan segala bentuk sifat kebinatangan di dalam dirinya, maka dia akan humanis, bergaul dengan orang lain. Dia akan mampu berkorban untuk orang lain, bukan mengorbankan orang lain untuk dirinya. Inilah hakikat daripada korban. Kita jalani setiap tahun entah berapa sapi yang kita korbankan, entah berapa kambing yang kita korbankan, entah berapa kerbau yang kita korbankan, tetapi tidak nampak manusia bangsa ini, khususnya para pemimpin, mau mengorbankan hidup diri dan keluarganya untuk bangsa ini. Tapi yang sering terjadi adalah mengorbankan rakyat untuk kepentingan mereka. Ini berarti terjadi kegagalan terus-menerus dalam kita berkorban. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, mari korban ini kita jadikan sebagai satu langkah awal untuk merevolusi mental bangsa ini, langkah awal untuk memperbaiki terhadap mentalitas bangsa ini, langkah awal untuk merubah mindset dan pola pikir bangsa ini. Korban kita jadikan sebagai satu pintu pembuka untuk melahirkan Indonesia yang baru, bangsa yang baru, masyarakat baru, rakyat baru, khususnya umat Islam yang baru.
Kalau ini kita lakukan, fa insyaallah bangsa ini akan berubah dan keberkahan itu akan muncul di tengah kita berbangsa dan bernegara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita berdoa memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan munajat ini langit robek dan rahmatnya turun kepada kita semua, kepada bangsa dan negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kekhilafan kami, dosa para pemimpin dan bangsa serta rakyat kami. Ya Allah, tunjuki kami yang jalan yang benar dan mampukan kami berjihad dalam kebenaran itu. Ya Allah, tunjuki kami, perlihatkan kami kesalahan sebagaimana kesalahan, mampukan kami melawan setiap kesalahan itu. Ya Allah, ya Allah, turunkan rahmat dan berkah-Mu kepada bangsa kami. Jadikan saudara-saudara kami yang berhaji, mereka seluruhnya haji yang mabrur. Ketika pulang menjadi haji orang-orang yang mampu memberikan cahaya bagi perbaikan bangsa kami. Ya Allah, jadikan para pemimpin kami pemimpin yang soleh. Jadikan para pemimpin kami pemimpin yang soleh. Tunjukkan kepada kami dan pilihkan kepada kami mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang berjuang demi agama-Mu, orang-orang yang mampu menjalankan amanah sesuai dengan syariat-Mu. Ya Allah, ya Rabb, turunkan rahmat-Mu kepada kami untuk berjuang di jalan kebenaran-Mu. Jadikan kami adalah orang-orang yang di sisa usia yang Kau berikan kepada kami bermanfaat untuk menebar cahaya agama-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Qimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah.